Selamat sore sahabat-sahabat Rumah Hijaunet dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Yang sore hari ini bersyukur sekali Jakarta dalam keadaan cerah setelah beberapa hari ini hujan. Hari ini cukup cerah dan semoga cuaca apapun yang sedang dialami oleh sahabat-sahabat semua dimanapun berada, baik yang menonton live langsung ini atau kemudian menyimaknya lewat rekaman di YouTube, IGTV maupun di suaranya, rekaman audionya di Spotify, tetap dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Wih, ada Kak Alfia. Apa kabar nih Kak Alfia? Lama kita nggak ketemu ya. Oke, sore hari ini saya mau sedikit sharing seputar ya katakanlah insight atau pencerahan yang saya rasakan ketika hari ini mendapat kesempatan untuk berbagi di sebuah acara, rangkaian acara sebetulnya, rangkaian acara kuliah kerja nyata atau KKN dari gabungan. Jadi kolaborasi beberapa mahasiswa di Universitas Airlangga membuat sebuah kegiatan KKN atau kuliah kerja nyata di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Jadi di Madiun, Jawa Timur, mereka bikin beberapa segmen acara dan salah satunya adalah membahas tentang ekoenzim. Dan kebetulan salah satu pesertanya itu satu SMA sama saya, adik kelas saya, jauh sih, adik kelas jauh gitu ya. Ya saya masih muda juga, masih bolehlah disandingin sama teman-teman kuliahan gitu ya. Tapi kemudian adik kelas saya ini katanya ketika melihat temanya seputar ekoenzim, terus saya jadi keinget abang katanya. Wah, berarti muka saya muka pupuk cair ya. Ya, saya bersyukur sekali bisa diingat sebagai salah satu orang praktisi dalam hal composting dan urban farming, dan kemudian terjadilah obrolan dan kita bersepakat bahwa hari Minggu pagi kemudian saya berkenan mengalokasikan waktu untuk sharing seputar kegiatan composting dan urban farming di Desa Kare melalui Zoom. Jadi serunya sekarang kegiatan-kegiatan sharing seperti ini bisa dilakukan secara hybrid ya, dimana kita bisa sharing dari tempat yang lain dan kemudian menginspirasi orang di tempat yang lain walaupun jarak berjauhan, di waktu yang sama dengan semangat yang sama. Mudah-mudahan tidak mengurangi keseruan dan manfaat untuk sahabat-sahabat di Desa Kare yang bertemu saya pagi hari ini. Rekamannya nanti akan saya sharingkan di channel YouTube saya dan di Spotify-nya Rumah Hijaunet. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat mengenai apa sih sebetulnya yang bisa kita lakukan terhadap sampah yang ada di sekitar kita. Jadi gini sahabat semua, ekoenzim bisa jadi adalah salah satu solusi begitu ya. Jadi katakanlah teman-teman ingin membuat ekoenzim seperti ini, mau boleh pakai kulit buah apapun ya, mau kulit buah nanas, pisang, pepaya, semua kulit buah itu bisa jadi ekoenzim. Bahkan durian sekalipun, asalkan wadahnya gede itu di ember, mungkin durian juga bisa. Nah, ini yang kemudian ini adalah salah satu cara untuk mengatasi sisa bahan organiknya gitu ya. Namun yang ingin saya perkuat dulu kepada sahabat-sahabat di Desa Kare, kebetulan Ibu Lurahnya hadir, terus kemudian memberikan sambutan yang cukup panjang, dalam artian beliau sangat menekankan pentingnya acara tersebut, dan kemudian di salah satu yang disampaikan adalah membahas tentang bagaimana bahkan di Desa Kare, di desa di sebuah daerah di Jawa Timur, kabupaten, jadi katakanlah bukan kota besar begitu ya, ini pun ternyata masalah sampah menjadi masalah. Sampah menjadi masalah, jadi permasalahan, termasuk dalam hal ketersediaan lahan untuk buang sampah. Bayangkan di desa mengalami hal yang sama dengan di kota. Lahannya mulai terbatas, mulai nggak mudah untuk buang sampah. Nah, jadi sebetulnya sahabat semua, saya dari sharing, saya mendengarkan betul ya bagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sintowati sebagai Ibu Lurahnya atau Ketua PKK yang hadir pada hari itu. Saya betul-betul mendengarkan apa sih yang sebetulnya menjadi tantangan buat sahabat-sahabat di sana, dan ternyata memang persampahan juga jadi masalah di desa loh teman-teman semua. Jadi bukan hanya di kota. Kebetulan katakanlah saya ada program belajar composting online yang sekarang sudah masuk ke batch 13, dan ya sebagian besarnya ketika saya tanyakan alasannya kenapa mau belajar composting online, ya alasannya karena ingin bisa memilah dan mengolah sampah rumah tangganya, dan kebanyakan mungkin tinggal di kota. Nah, ini di desa loh. Di desa yang
notabene harusnya lahannya lebih luas, namun ternyata memang sikap atau perilaku kita di dalam menyikapi sampah ini yang kemudian perlu terus-menerus diedukasi. Menurut saya seperti itu. Jadi bahkan Bu Lurahnya itu sampai mengatakan, menghimbau gitu ya, RT melakukan sebuah tindakan-tindakan yang bisa membantu mengatasi permasalahan sampah di RT-nya masing-masing. Nah, apa ya tindakannya seperti apa gitu? Apakah kemudian memiliki komposter atau kemudian memiliki alat untuk mengolah sampah itu sudah menjadi sebuah solusi? Bisa jadi iya, namun alat tidaklah akan berguna optimal kalau tidak disertai dengan mindset, kalau tidak disertai dengan pemahaman kenapa sih kita perlu melakukan proses composting itu. Mengapa kita perlu bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri? Mengapa kemudian kita masing-masing, kita di rumah kita masing-masing, di setiap rumah tangga, sahabat semua yang nonton video ini, itu yang kemudian sudah mulai memikirkan apa yang bisa saya lakukan terhadap sampah yang hadir atau yang keluar dari rumah saya. Nah, sebelum selanjutnya saya mau sapa dulu, ada Kak Rizky, Kak Mita ya, ada Joiler, dan ada Story of Foods. Wah, terima kasih sudah hadir. Jadi masalah di Desa Kare ini itu adalah masalah yang sepertinya sedang dihadapi kebanyakan pemukiman atau ya bangsa Indonesia pada umumnya gitu ya. Karena apa? Karena pola persampahan kebiasaan yang buangnya dumping begitu. Dumping itu artinya apa sih? Sampah organik, sampah sama sampahan organik kecampur. Begitu kecampur, ya nggak ada yang bisa dimanfaatkan. Nggak ada yang mau memanfaatkan kertas yang kecampur sisa nasi. Nggak ada sisa nasi yang bisa diolah kalau kemudian sudah kecampur sama kardus. Nah, karena ini semuanya kecampur, maka jadi sampah, jadi bau, jadi permasalahan, jadi repot, jadi nggak enak dipandang mata. Banyak sekali hal yang tidak enak terjadi ketika Anda mencampur sisa bahan organik dan anorganik dalam satu tempat dan dibuang begitu saja. Karena itu memang kita perlu melakukan pemilahan dari rumah kita sendiri gitu. Jadi ya sesederhana teman-teman punya 2 tempat sampah dulu deh. Tempat sampah yang organik dan yang anorganik. Itu adalah sebuah langkah basic yang perlu teman-teman mulai miliki, lakukan sejak dari rumah. Setelah itu mau dikompos dengan cara apapun, pakai lubang organik boleh, bikin biopori hayu, mau pakai kompos pot oke, punya komposter bisa dipakai, bahkan mau bikin ekoenzim sangat bisa. Dengan catatan teman-teman sudah mulai memilah sisa bahan organik Anda sejak dari rumah. Nah, di Desa Kare yang saya sharingkan apa yang saya ketahui untuk teman-teman di sana, saya bisa katakan bahwa tipsnya kurang lebih sama teman-teman semua. Mungkin ada sahabat-sahabat dari Universitas Airlangga atau kemudian dari Desa Kare yang menonton tayangan ini. Cara atau solusi untuk bisa mengatasi persampahan di tempat Anda dengan cara dan solusi untuk mengatasi persampahan di tempat saya sama, kurang lebih sama. Sama itu artinya apa? Sama-sama perlu melakukan proses pemilahan sejak dari sumber, sejak dari rumah. Karena kalau kita tidak melakukan proses pengolahan sampah, pemilahan sampah organik, sisa bahan organik sejak dari rumah, maka Anda mau punya metode secanggih apapun tidak mudah untuk bisa menjalankannya. Bahkan ya mohon maaf saja, metode insinerasi atau membakar sampah di lokasi, di TPA itu juga punya keterbatasan. Karena jumlah sampah yang hadir, bayangkan data 2019 saja menunjukkan lebih dari 170.000 ton per hari sampah di Indonesia. Alat mana yang bisa kemudian mengolah atau membakar sekian sampah setiap harinya gitu. Nah, sampai kemudian teknologi itu sampai, bagaimana kalau kita mulai sejak sekarang yuk mulai memikirkan bagaimana caranya supaya sampah dari rumah kita tidak terkeluarkan atau terbuang begitu saja. Makanya kita perlu melakukan proses composting. Nah, sahabat semua, saya mengajak teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini, ada Kak Arfatul sudah bergabung, terima kasih sudah bergabung Kak. Saya mengajak sahabat semua untuk kemudian yuk kita menemukan sebuah alasan yang sangat kuat kenapa sih kita perlu mengolah sisa bahan organik kita. Karena kalau Anda tidak menemukan itu, memang tidak mudah untuk kemudian melakukan prosesnya setiap hari. Saya saja yang sudah mau 8 tahun melakukan proses composting masih terus harus dimotivasi buat diri saya sendiri. Makanya saya pakai kaos ini, pakai kaos Motif Farmer. Terus kemudian saya bikin channel Rumah Hijau Net untuk kemudian mendokumentasikan kegiatan composting dan urban farming saya. Karena apa?
itu bagian dari cara saya untuk memotivasi diri saya melakukan proses composting dari hari ke harinya. Dan kenapa saya bikin program belajar composting online? Karena ketika kita melakukan proses composting bersama-sama, itu rasanya jauh lebih menyenangkan ketimbang kita melakukannya sendirian. Aneh sendirian itu agak tidak mudah ya. Tapi kalau kemudian kita anehnya rame-rame gitu ya. Kok aneh itu maksudnya gimana sih Mas? Misal contoh gini, saya ke pasar belanja pakai jaring gitu ya, atau kemudian pakai wadah yang kemudian berkali pakai. Buat beberapa orang aneh gitu. Buat tukang-tukang sayur yang ada di pasar waktu awal ya, taruhlah 5-6 tahun yang lalu ketika saya melakukan itu aneh gitu. Aneh banget. Belanja nggak pakai plastik tuh aneh gitu. Belanja repot gitu, apa bawa riuh banget ya, bawa tas kali pakai isinya kotak-kotak segala macam, terus kemudian ada tas isi jaring dan sebagainya. Aneh gitu. Untuk orang-orang pada awalnya, saya langsung ditawarin plastik lah pada saat itu. Udah Mas pakai plastik ini aja. Enggak Bu, saya emang lagi pengen ngurangin gitu. Enggak apa-apa kok Mas, murah plastiknya. Nah, murah plastiknya. Ini yang kemudian menjadi tantangan sebetulnya ya untuk di dalam dunia persampahan kita. Karena menganggap plastik itu murah. Karena plastik itu murah, kita tinggal beli aja gitu. Dan ketika murah ya kita tinggal buang saja. Padahal harga ekologis yang perlu kita bayar di belakangnya bisa jadi jauh lebih mahal teman-teman daripada nilai plastik yang kita hemat. Nah ini yang kemudian ya udah saya lakukan saja ya, aneh sendirian nggak apa-apa lah. Lama-lama kemudian saya sudah dikenal di pasar Ciplak tempat saya belanja khususnya. Orang sudah tahu kalau saya datang, wah udah dengan saya dan istri saya gitu ya, misalnya lagi belanja, kami belanja bareng, udah saya tinggal bawa tas. Bisa saya kalau ke pasar itu saya bagi tugas, istri saya itu bagian beli belanja aneka sayuran, kalau saya belanja yang lauk-laukan gitu ya, misalnya ayam, ikan, telur, itu kami bagi tugas. Nah kami sudah bawa wadah-wadah atau kemudian kemasan-kemasan yang berkali pakai, bahkan plastik pun itu adalah plastik yang kami pakai lagi gitu. Jadi niat kami berbelanja, kami sudah tahu, kami merencanakan kita mau beli ini ya, Maya, kita mau beli ayam, ikan, apa segala macam, telur dan sebagainya. Berarti berapa kotak yang kita akan perlu bawa? Terus kemudian berapa tas jaring yang perlu kita bawa, berapa banyak kantong yang perlu kita bawa. Nah itu kami sudah rencanakan plus cadangan. Katakanlah kan kalau lagi ke pasar suka nemu barang lucu-lucu ya gitu ya. Lucu-lucu itu maksudnya misalnya tadinya nggak kepengen beli kikil, jadi beli kikil. Tadinya nggak kepengen beli dada ayam, terus jadi kepengen beli dada ayam. Nah itu yang kemudian sudah diantisipasi dengan apa, membawa kotak lebih, membawa wadah lebih, sehingga kemudian kami sedapat mungkin tidak menggunakan plastik. Kalau sampai harus pakai plastik, itu kami pastikan kami ingin pakai ulang lagi plastiknya. Jadi memang tidak niat untuk kemudian sekali pakai. Ya apakah benar-benar 100%? Enggak juga. Kadang-kadang ya kami ya sangat terdesak gitu ya, ya udah akhirnya kami melakukan. Tapi itu kan satu di antara sekian ratus kantong plastik yang bisa kami hemat selama ini gitu. Nah ini yang kemudian mindset ini yang ingin saya tularkan kepada teman-teman di Desa Kare, bahwa prinsip 3R itu, reduce itu harus ada di paling atas. Mengurangi itu menjadi hal yang paling utama dulu sebelum kemudian kita reuse, menggunakan ulang, dan kemudian recycle, mengolah gitu ya. Jadi kita ngurangin dulu deh teman-teman di Desa Kare gitu. Karena apa? Persampahan Anda tidak akan selesai kalau Anda tidak memilah sampah organik sejak dari awal, sejak dari rumahnya. Nah itu kata kuncinya. Jadi teman-teman di desa manapun yang mau menyimak video ini, kebetulan sampai kemudian di channel Rumah Hijau Net dan sampai di video ini dan ngobrol dan mendengarkan sampai detik ini, kalau Anda sedang mengalami sebuah permasalahan persampahan, Anda nggak betah melihat tumpukan sampah di TPS TPA, maka solusinya satu. Kita boleh saja berharap pemerintah melakukan sebuah gebrakan, tetapi apalah artinya gebrakan dari pemerintah kalau kita sebagai warga tidak teredukasi untuk mau melakukan itu. Nah sahabat semua, saya nggak tahu di Desa Kare seberapa daruratnya, tapi kalau dengar ucapannya Bu Lurah tadi, kayaknya udah urgent banget sih sebetulnya masalah persampahan di sana. Di Jakarta sendiri, mudah-mudahan kita masih dikasih waktu, teman-teman semua. Saya sapa dulu ya, ada Kak Wiwin, hai Kak Wiwin, Kak Hangi, ada Kak Luki juga. Nah, selamat datang ya Kak Luki, salam kenal. Kita ketemu di forum yang lain. Kalau biasanya ketemunya di forumnya homeschooling, nah sekarang saya punya forum yang lain, yaitu forum tentang composting dan urban farming. Karena
ini adalah nilai yang mau saya tanamkan juga ke anak-anak sejak dari kecil, Kak Luki. Jadi mungkin kita punya masing-masing, kita punya nilai keluarga ya, punya nilai keluarga yang mau kita tanamkan. Ada apa, nilai-nilai agama, nilai-nilai kesopanan, kebaikan. Kalau saya, salah satu nilainya adalah nilai menghargai bumi tempat Anda tinggal, tempat anak-anak kami tinggal. Karena kita tinggal di bumi ini cuma nggak nyampe 100 tahun. Sampai 100 tahun sehat udah rezeki banget. Tapi kita nggak sampai 100 tahun. Nah, kita mau mewariskan bumi seperti apa? Pola hidup apa yang ingin kita wariskan kepada anak-anak kita? Salah satunya adalah pola hidup yang lebih green, lebih hijau, ya lebih cenderung kemudian ya kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri. Gitu Kak Luki, kurang lebih. Nah, kembali lagi ke Desa Kare tadi, maka sebetulnya urgensi yang sedang dialami oleh teman-teman di Desa Kare sama dialami oleh kita semua di tempat kita masing-masing. Kalau kita masih bisa dumping, masih bisa buang sampah begitu saja ke TPS atau TPA, itu berarti kita masih dikasih waktu, teman-teman. Coba teman-teman bayangkan, suatu hari, amit-amit jangan sampai kejadian, tapi memang sudah terjadi di Indonesia, contoh di Bandung, contoh di Bali, sempat TPS TPA tutup. Sehingga apa? Sampah ini kita mau buang kemana? Akhirnya apa? Numpuk di jalan, apa mengotori kota dan sebagainya. Karena apa? Warga terbiasa dumping. Dumping itu isinya apa sih? Sampahnya itu sampah organik dan anorganiknya tercampur. Ketika tercampur jadi bau, jadi masalah, jadi penyakit, jadi banyak lalat dan sebagainya. Tapi kalau Anda pilah, katakanlah sisa bahan organik terpilah lalu misalnya diolah masuk di komposter seperti yang ada di belakang saya ini, atau pakai kompos pot, atau Anda tanam di lubang organik di sekitar rumah Anda, maka sampah anorganik yang isinya kertas, kardus, kaleng, botol dan sebagainya itu nggak akan jadi masalah, nggak akan jadi bau. Anda mau simpen 2-3 tahun juga dia nggak akan berubah. Tapi kalau itu tercampur sama sampah organik, itu yang jadi masalah, sahabatku. Nah, karena itu kepada teman-teman di Desa Kare tadi, saya selain kemudian sharing soal ekoenzim ya, yang kemudian dipraktekkan langsung oleh adik-adik dari mahasiswa Airlangga. Terima kasih ya, kalian sudah menginspirasi warga di sana. Mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan yang luar biasa, baik buat diri kalian maupun kemudian buat warga di Desa Kare. Nah, saya mengajak teman-teman di Desa Kare, yuk pertama kita punya 2 tempat sampah dulu deh di rumahnya masing-masing. Yang satu khusus organik. Organik itu apa? Ya udah semua kulit buah, semua sisa-sisa potongan dari hewan, tulangnya, kulitnya dan sebagainya, sisa nasi dan sebagainya itu masuk satu tempat. Sisanya yang anorganik. Jadi pokoknya sampah-sampah basah ini jangan kecampur dulu. Nah, itu langkah pertamanya. Langkah keduanya apa? Kalau namanya di desa, bayangan saya ya teman-teman ya, di desa itu harusnya masih banyak lahan. Setidaknya di rumah kita sendiri itu setidaknya masih punya ya lahan-lahan yang bisa digali lah, yang bisa digali untuk kemudian apa, mengubur sisa bahan organik itu di tanah tersebut. Wah, saya tanahnya nggak ada lahan, ya sudah nggak apa-apa, coba keluar rumah deh, keluar rumah, jalan 50 meter dari rumah Anda, masa nggak ada tanah kosong yang kemudian bisa digali. Galilah di situ, dan kemudian kalau ditanya sama RT atau kemudian aparat setempat lagi apa, sampaikan bahwa Anda sedang mengubur sisa bahan organik. Itu bukan sampah ya teman-teman. Kalau Anda ngubur ya bareng sama botol, sama plastik saset, sama kertas, ya itu nyampah namanya, Anda cari perkara. Tetapi kalau kemudian yang Anda kubur adalah sisa bahan organik, Anda sedang menyuburkan dan memakmurkan bumi ini kembali. Ya, sesederhana itu. Awalnya hanya dari memilah dan mengolah sampah organik kita sendiri. Awalnya dari situ, dan kemudian dari sanalah banyak kebaikan terjadi. Mungkin kalau cuma saya sendiri yang melakukan, atau katakanlah di sini ada Kak Teguh Seno baru bergabung gitu ya, Kak Teguh dan teman-teman kemudian yang ikut melakukan, mungkin rasanya tidak mudah karena kita sendirian. Tapi bayangkan kalau kemudian ya nggak usah banyak-banyak deh, ada 1 juta warga Indonesia aja melakukan composting bersama-sama setiap hari. Wow, berapa banyak kebaikan yang bisa kembali ke bumi ini dengan lebih cepat. Karena kan sebetulnya ketika sampah masuk ke TPS atau TPA ya mereka terolah kan di sana ya mereka membusuk segala macam. Tapi karena kecampur sama bahan anorganik, yang terjadi adalah ya pelepasan gas metan itu gitu. Ada terjadi proses composting yang tidak ideal, sehingga apa, panas gitu ya, panas. Proses composting itu kan panas. Kalau komposter ini dibuka, itu ada hawa-hawa asapnya. Itu memang terjadi kepanasan di dalam setiap TPA yang terjadi selama di sana ada sisa bahan organik. Itu yang kemudian menyebabkan salah satunya pemicu pemanasan global dan sebagainya. Nah,
jauh banget ya mikirnya ke sana. Kita nggak usah jauh-jauh mikir ke sana, teman-teman. Kita mulai dari apa yang bisa kita lakukan hari ini, yaitu apa? Pertama, teman-teman punya 2 tempat sampah dulu. Pastikan yang satu buat yang organik, yang satu yang buat anorganik. Setelah itu, bagaimana caranya? Anda tinggal tentukan mau metode yang seperti apa. Lubang organik, ayo. Bisa bikin biopori, mantap. Punya komposter seperti ini, mainkan. Kalau kemudian saya nggak punya integrasi itu semua, punya cuma pot tanaman di rumah, nah itu tuh pakai tuh, bisa bikin kompos pot dari situ. Lalu kemudian di ekoenzim, wah itu lebih hebat lagi. Sedikit effort dengan menambahkan gula merah dan takaran dan sebagainya, harus pakai timbangan dan sebagainya, tetapi hasilnya super top, margot top. Itu betul-betul bisa menjadi bahan yang katakanlah bisa membantu menjadi pembersih. Bahkan di beberapa literatur yang saya baca, area-area yang tercemar itu ketika kita tuangkan ekoenzim secara berangsur-angsur bisa menjadi pulih kembali. Jadi betul-betul banyak sekali fungsi dari ekoenzim ini kalau kita melakukannya bersama-sama, sahabat semua. Oke, itu yang mau saya sharingkan seputar keseruan saya hari ini, sharing dengan teman-teman di Desa Kare. Foto-fotonya, insight secara tertulisnya sudah OTW akan saya hadirkan hari ini juga supaya nggak lupa gitu ya. Mudah-mudahan menjadi sebuah pembelajaran yang bermanfaat buat diri saya pribadi. Saya selalu senang ketika kemudian mendapatkan undangan seperti itu, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi. Taruhlah tadi hadir mungkin 10-15 ibu-ibu PKK, dari ibu-ibu itu ada 2 atau 3 orang aja yang melakukan ekoenzim. Itu sudah sangat luar biasa. Begitu sahabat semua, ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan ekoenzim, composting dan sebagainya, silahkan. Kalau ada yang mau disampaikan, dituliskan di kolom chatting. Intinya sahabat semua, sharing saya di Desa Kare ini membuat saya semakin melihat bahwa ternyata permasalahan soal sampah, mau di desa, mau di kota, mau di Jakarta, mau di Papua, sama-sama kurang lebih seperti itu, dumping. Semuanya nyampah di satu tempat yang kemudian itu membuat menjadi permasalahan, dan tidak ada jalan lain teman-teman. Kalau kita mau berkontribusi mulai dari hari ini, gak usah menyesali apa yang sudah lewat. Tahu gitu dari dulu saya udah melakukan composting, yang gak usah mikirin yang udah lewat gitu ya. Karena kita nggak akan bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki apa yang sudah terjadi, kecuali sudah ada teknologi mesin waktu ya. Ini kita sedikit visioner bersama Doraemon dan teman-temannya. Tetapi selama kita belum bisa kembali ke masa lalu dan memperbaiki kesalahan yang kita buat, yuk kita mulai dari hari ini. Mulai dari hari ini, karena masa depan kita ditentukan dari keputusan kita hari ini. Kita bisa punya bumi yang sehat atau punya bumi yang sakit tergantung apa yang teman-teman ambil pada hari ini. Mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan sebuah pencerahan tersendiri buat teman-teman yang lagi punya semangat untuk melakukan proses composting dan urban farming. Dan bisa jadi juga salah satu yang Anda butuhkan di dalam proses composting adalah teman seperjalanan. Nah, silakan gunakan media-media sosialnya Rumah Hijaunet, bisa katakanlah pakai ya dengan hadir di ngobrol seru yang mohon maaf ya masih insidental ya. Kadang-kadang tiba-tiba saya mau sharing, saya sharing deh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, dan saya punya program belajar composting online. Silahkan bergabung jika ingin mempelajari soal composting yang lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Saya dampingi selama kurang lebih 40 hari ke depan dalam proses composting, sehingga Anda menemukan bentuk composting terbaik Anda. Wah Kak Hangi bertanya, Kak, yang paling sulit hancur saat composting itu yang saya alami adalah kulit telur dan kulit manggis. Betul Kak. Kalau Kakak sudah menyebutkan seperti itu, berarti Kakak sudah melakukan proses composting dengan benar. Memang kulit telur itu nggak bisa hancur. Contoh ya, ini dari hasil pupuk padat yang saya panen beberapa hari lalu. Ini masih kulit telur nih Kak Hangi. Ya mungkin dia sudah lebih dari sebulan gitu ya. Ya masih begini si kulit telurnya gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Memang kulit telur itu tidak perlu sampai hancur banget, karena kadang-kadang Kak di dalam media tanam akar itu butuh rongga ya. Dia butuh rongga sehingga kalau tanahnya terlalu liat ya tanamannya juga nggak bisa subur. Tapi ketika dia ada rongga-rongganya, rongga-rongga dari apa sih? Dari sesuatu yang sifatnya tidak mudah hancur. Misalnya apa? Tulang ayam gitu ya. Atau mungkin tadi sini ada kulit manggis. Walaupun kulit manggis itu mungkin hanya butuh waktu lebih lama ya Kak ya. Dia mirip kayak bonggol jagung. Bonggol jagung itu setelah lebih dari mungkin 3-4 bulan terkompos, dia akhirnya jadi remuk juga. Kulit manggis pun demikian. Bahkan biji mangga, siapa yang kemarin kita sempat musim mangga ya, musim mangga banyak banget. Biji mangga kan keras banget itu. Wah,
mau dibelah pakai golok juga susah. Tapi ketika dia masuk ke dalam komposter, kemarin pas saya panen itu ketemu biji mangga yang sudah hancur. Nah, jadi sebetulnya Kak nggak apa-apa. Kulit telur dan kulit manggis yang tidak mudah hancur itu adalah sebuah kebaikan di dalam pupuk padat yang Anda miliki. Langsung dipakai saja Kak untuk kemudian bertanam, berkebun, atau mau Kakak kompos lagi pun juga boleh gitu ya. Yang jelas kulit telur akan tetap menjadi kulit telur sampai kapanpun. Yang saya pahami ya kalau kemudian dia terurai ya kita tidak menyadari kalau itu sudah terurai. Atau sudah kecampur aja sama tanah dan sebagainya. Karena itu kenapa kemudian kita perlu melakukan proses composting, sahabat semua? Bayangkan, kulit telur kalau kecampur di TPA, maka kan dia tidak terolah, tidak akan terurai gitu. Itu yang kemudian kita perlu ambil tanggung jawab itu dan kita lakukan di rumah kita sendiri. Ada Kak Rihani Junarto juga. Oke, sahabat semua, terima kasih. Kalau belum ada pertanyaan lagi di sesi kali ini, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kak Hangi terus bersemangat ya melakukan proses composting di rumahnya. Ditunggu sharing-sharingnya. Boleh ya tag saya di story mengenai proses compostingnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dan sebagainya. Siapa tahu nanti saya bisa memberikan masukan. Atau bahkan sebenarnya saya yang pengen belajar dari proses yang Kak Hangi lakukan. Siapa tahu bisa menginspirasi. Kan nanti kalau saya di tag di story kan saya akan reshare lagi story-nya ya. Siapa tahu itu jadi inspirasi buat teman-teman yang nyampe. Kebetulan story-nya nyampe di Instagram saya. Wah, ternyata Kak Hangi melakukan proses ya. Kak Hangi di Denpasar kan nggak salah ya. Jadi saya di Jakarta, kakak di Bali gitu ya. Tetap aja kita bisa melakukan proses composting yang sama. Dan kita berada di bumi yang sama dengan kebijakan alam semesta yang sama. Yuk kita jadikan keseharian kita sebagai ajang belajar, dan semakin kita mau mengambil tanggung jawab, maka niscaya alam semesta akan menjaga kita, sahabat semua. Terima kasih, sampai kita ketemu lagi di Ngobrol Seru Urban Farming episode yang selanjutnya. Sehat-sehat semuanya.